Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yolanda dan teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Yolanda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang surat lamaran kerja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Naila Azmi. Yang kedua, saya sendiri, Rasya Daulay. Yang ketiga, Retno Trihardianti. Dan yang keempat, Hilmi Fauzia. Baik, teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Selamat menyimak. Baik, saya akan menjelaskan 2 poin terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh pencari atau pelamar kerja yang dikirimkan kepada perusahaan atau lembaga dengan harapan mendapat jabatan atau pekerjaan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Membuat surat lamaran kerja sangat bergantung pada jenis lowongan, lembaga, dan bahkan iklan dari lowongan pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan itu banyak sekali sistematikanya. Di antaranya yang pertama yaitu ada tempat dan tanggal surat yang ditulis. Tempat dan tanggal saat surat ditulis disebutkan. Tempat dan tanggal saat surat ditulis itu di bagian paling atas surat atau sebelah kanan atau kiri. Sebutkan nama kota dengan kaidah penulisan yang benar. Lalu poin yang kedua yaitu ada hal dan lampiran. Untuk hal biasanya berisi tentang tulisan dengan lamaran pekerjaan, dan untuk lampiran berisi tentang jumlah dokumen yang disertakan bersama dengan surat lamaran pekerjaan. Poin yang ketiga yaitu tujuan surat. Nah, tujuan surat ini biasanya berisi tentang instansi, lembaga, perusahaan, atau kepada siapa kita bekerja nanti, dan kepada siapa surat lamaran kita yang kita kasih. Bila ingin lebih spesifik, dapat menyebutkan jabatan atau nama yang digunakan kata bapak atau ibu di awal dengan menggunakan akronim yaitu yang terhormat. Poin yang keempat yaitu tentang salam pembuka. Nah, salam pembuka itu biasanya berisi tentang salam pada umumnya yang digunakan. Untuk poin yang kelima yaitu pembuka. Nah, pada paragraf pembuka, perkenalan diri secara singkat dan dijelaskan dari mana mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Poin yang keenam yaitu tentang penutup. Nah, di sini penutup berisi tentang harapan dari si penulis agar surat lamarannya itu dapat diterima. Sampaikan ucapan terima kasih dalam kata penutup. Lalu poin yang terakhir yaitu ada tanda tangan dan nama lengkap. Pada bagian paling akhir tuliskan salam hormat saya disertai tanda tangan dan nama lengkap si penulis di bawah tanda tangannya. Surat lamaran pekerjaan yang benar akan mengikuti beberapa ketentuan-ketentuan unsur kebahasaan yang meliputi beberapa poin berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele. Yang kedua, memakai kata-kata yang sopan. Kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran kerja harus sopan, sederhana, dan ringkas. Mengutip Think Smart Bahasa Indonesia tahun 2007 karya Ismail Kusmayadi, surat lamaran tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau yang bersifat merendahkan martabat sendiri. Yang ketiga, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, dan padat atau informatif dan tepat sasaran. Karena isi surat pelamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar, serta
cara meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang melamar. Yang keempat, jaga agar tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Surat lamaran kerja seharusnya rapih dan bersih. Kesalahan penulisan atau coretan akan menimbulkan citra bahwa orang yang melamar pekerjaan kurang rapi dan ceroboh. Sesuai kaidah ejaan maksudnya penulisan sesuai dengan ketentuan ejaan. Ejaan yang dimaksud adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kaidah atau ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan sangatlah sederhana dan mencakup. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal. Yang kedua, bahasa ragam baku. Yang ketiga, kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya atau denotatif, bukan kiasan. Yang keempat, menggunakan kalimat pernyataan umum. Contohnya, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Bursa Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang, perusahaan Bapak atau Ibu membuka lowongan kerja untuk beberapa posisi. Yang kelima, memakai kalimat pernyataan argumentasi. Contohnya, untuk melengkapi beberapa data yang diperlukan dan sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu pimpinan di waktu yang akan datang, saya lampirkan juga kelengkapan data diri sebagai berikut. Yang keenam, menggunakan pernyataan penegasan. Contohnya, demikian permohonan surat lamaran kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Atas perhatian serta kerjasama dari Bapak atau Ibu pimpinan saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis lamaran pekerjaan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan gabungan, yang mana surat ini digabungkan dengan riwayat hidup atau disebut dengan kurikulum vitae. Dalam cara ini, riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Lalu yang kedua, yaitu surat lamaran terpisah, yang mana surat ini dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara membuat surat lamaran pekerjaan. Pada poin pertama, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu pada poin kedua, yaitu format penulisan tersusun rapi dengan bahasa yang sangat jelas. Lalu yang ketiga, surat lamaran pekerjaan sebaiknya ditulis tangan atau secara manual, karena beberapa lembaga meminta calon pegawai seperti pegawai negeri sipil biasanya diharuskan ditulis secara manual atau ditulis tangan. Lalu poin keempat, yaitu lengkapi dengan berbagai data yang dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga yang menawarkan lowongan pekerjaan. Dan yang terakhir, lampirkan surat pendukung seperti sertifikat, surat keterangan pernah bekerja, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa saja langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelum menulis surat lamaran pekerjaan, perlu diperhatikan juga beberapa tips sebagai berikut. Semoga dapat dipahami ya. Tips yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, gunakan kata-kata singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, lengkapi juga surat lamaran. Yang keempat, menyusun sendiri surat lamaran kerja. Oke, kita masuk ke langkah-langkah membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menulis struktur atau unsur-unsur surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematikanya terlebih dahulu. Masing-masing bagian dapat diisi oleh satu kalimat pokok terlebih dahulu. Yang kedua, kembangkan seluruh bagian yang telah ditulis sebelumnya. Kembangkan kalimat pokok menjadi alinea atau paragraf penuh dengan deskripsinya. Abaikan berbagai hal yang tampaknya salah seperti ejaan, kalimat tidak efektif, dan sebagainya.
Tumpahkan seluruh idemu terlebih dahulu tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang ketiga, baca ulang dan perhatikan berbagai unsur dan kebahasaan yang ada lalu perbaiki, seperti bahasa baku, ejaan, serta kalimat efektif. Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh surat lamaran pekerjaan. Dalam presentasi kali ini saya akan memberikan 5 contoh surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, contoh menulis surat lamaran pekerjaan dalam menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, contoh surat lamaran pekerjaan secara umum. Yang ketiga, contoh surat lamaran pekerjaan dengan cara ditulis tangan atau ditulis secara manual. Yang keempat, contoh surat lamaran langsung menggunakan email. Serta yang kelima, contoh surat lamaran untuk bekerja di PT. Dan masih banyak lagi contoh-contoh surat lamaran lainnya. Terima kasih.